Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Senang bisa menjumpai sahabat semua di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian untuk materi yang ke-12, yakni teknik pengumpulan data atau teknik pengumpulan bahan hukum untuk bagian yang pertama. Jadi videonya saya bagi dua. Bagian pertama itu membahas tentang kuantitatif dan bagian kedua membahas tentang kualitatif. Adapun penggunaan istilah bahan hukum ini dikenal dalam penelitian hukum untuk menyebut data. Jadi data itu merupakan istilah yang lebih umum. Baik, kita langsung saja ke pendahuluan. Pada video yang lalu kita telah membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Kalau validitas berbicara mengenai ketepatan alat ukur, sedangkan reliabilitas itu membahas tentang ketetapan, kemantapan atau keajegannya. Selain diterapkan dalam alat ukur, validitas dan reliabilitas juga dapat menjadi parameter instrumen yang digunakan dalam proses penelitian. Salah satunya pengumpulan data atau pengumpulan bahan hukum, atau spesifik kepada penelitian di bidang hukum disebut bahan hukum ya. Pengumpulan data atau bahan hukum itu termasuk salah satu inti dari proses penelitian. Aktivitas ini didefinisikan sebagai suatu proses mencari, menemukan, dan menghimpun keterangan-keterangan untuk kemudian diolah menjadi bahan baku karya tulis di dalam suatu penelitian. Nah, pengumpulan keterangan-keterangan di dalam penelitian itu dilakukan dengan berpatokan kepada jenis keterangan-keterangan apa yang ingin dihimpun oleh peneliti. Apabila keterangan-keterangan yang dikumpulkan adalah keterangan yang bersifat angka, statistik, numerik, kuantitatif, maka proses wawancara dan kuesioner atau survei dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulannya. Tinggal mencocokkan lagi dengan karakteristik penelitiannya. Jika waktunya longgar, kita bisa gunakan wawancara singkat. Jika waktunya sempit, kita bisa gunakan kuesioner. Demikian pula lokasi informan. Jika lokasi informan tersebar, maka kita gunakan kuesioner atau penelitian survei. Apabila lokasi informannya tidak tersebar atau berkelompok ya, dan terjangkau untuk dikunjungi, maka bisa menggunakan wawancara singkat. Namun demikian, jika keterangan-keterangan yang dikumpulkan itu bersifat naratif, bukan angka-angka dan cenderung abstrak kualitatif, maka observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi ada 3. Ketiganya ataupun salah satunya dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulannya. Ini dalam penelitian kualitatif. Ya, ini kalau dipetakan maka terbentuk bagan seperti ini. Dalam kuantitatif ada survei dan wawancara. Dalam kualitatif teknik pengumpulan datanya ada wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Baik, kita masuk ke teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian kuantitatif, yaitu kuesioner dan wawancara. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan keterangan di dalam penelitian kuantitatif. Teknik ini mengandalkan pada jawaban interviewee, orang yang kita ambil datanya, atas pertanyaan yang sudah disusun berdasar kerangka teori yang digunakan oleh peneliti. Umumnya, penelitian survei ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat berdasarkan pengukuran variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian survei dapat dilakukan pengujian terhadap satu variabel, 2 variabel, ataupun lebih dari 2 variabel, ya, dikotomi maupun politomi. Pengujian terhadap suatu variabel, misalnya penelitian tentang tingkat kesejahteraan dosen honor atau dosen luar biasa yang bekerja di kampus A. Penelitian semacam ini biasanya mengandung variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel bebas, dan variabel dependen, variabel yang tergantung pada keberadaan variabel lain atau variabel yang terikat. Misalnya pengaruh tingkat keaktifan DLB itu, keaktifan dosen luar biasa itu terhadap kesejahteraan yang dimilikinya. Apakah semakin aktif
maka semakin tinggi, semakin baik kesejahteraannya, atau walaupun aktif kesejahteraannya biasa-biasa saja. Nah, ini bisa diteliti. Ini salah satu bentuknya pengujian. Kemudian untuk variabel yang terdiri dari lebih dari 2 variabel, biasanya merupakan hubungan antara variabel dependen dan independen, dan dipengaruhi oleh keberadaan variabel lain, yaitu variabel kontrol. Contohnya sama, mirip ya, tentang dosen luar biasa juga, bahwa keaktifannya berpengaruh terhadap kesejahteraan yang dimilikinya. Variabel kontrolnya ada atau tidak akses yang dimilikinya. Kemudian aktivitasnya apa saja gitu. Nah, adanya pembedaan atau perbedaan di dalam jumlah variabel yang digunakan akan berpengaruh pada instrumen penelitian yang harus disiapkan oleh peneliti. Dalam menyusun instrumen penelitian ini, perlu diperhatikan tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen yang ada. Nah, tentang validitas dan reliabilitas, silahkan simak kembali video kita yang lalu, video yang ke-11, tentang validitas dan reliabilitas. Nah, validitas pada dasarnya adalah tingkat kesesuaian antara indikator yang digunakan dengan konsep yang akan diukur. Sedangkan reliabilitas mutlak pula diperlukan karena penelitian kuantitatif mengasumsikan bahwa setiap elemen yang ada memiliki variasi informasi yang sama, supaya bisa digeneralisasi, karena tujuan penelitiannya seperti itu. Ada generalisasi sifatnya, kemudian bisa dipresentasikan gitu. Kondisi ini didasarkan pada asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, bahwa ada suatu pola yang sifatnya universal, sehingga setiap elemen yang ada di dalamnya harus memiliki pola yang sama pula. Misalnya jam berapa seorang karyawan kantor universitas terbuka itu masuk bekerja. Maka seharusnya jawaban yang diberikan oleh beberapa orang karyawan harusnya sama. Karena ada aturan yang sama berlaku di lingkungan kantor universitas terbuka. Dengan demikian, reliabilitas dari sebuah instrumen penelitian juga harus dipersiapkan secara maksimal, kawan-kawan. Terkait dengan validitas dan reliabilitas ini, maka penyusunan pertanyaan yang akan diajukan dalam instrumen penelitian juga harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Nah, seringkali seorang peneliti bingung menduga-duga apa kira-kira pertanyaan yang akan diajukan dalam instrumen penelitiannya. Kondisi ini sebenarnya tidak tepat, kawan-kawan semua. Karena seharusnya seorang peneliti itu tidak akan kebingungan untuk menyusun instrumen penelitian jika sebelumnya di dalam rancangan penelitiannya, peneliti telah menyusun operasionalisasi konsep dengan baik. Operasionalisasi konsep ini merupakan upaya peneliti untuk menjabarkan konsep ke dalam indikator yang sifatnya empirik, sehingga dengan berbekal pada operasionalisasi konsep tadi, peneliti bisa menyusun instrumen penelitian. Operasionalisasi konsep yang sempurna juga akan menunjang tingkat validitas. Misalnya, konsep kesejahteraan yang didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya begini, dalam tabel konsep variabel kategorisasi, dimensi, dan indikatornya. Nah, berbekalkan tabel ini tinggal dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan tertutup ini, biasanya kalau kuantitatif pertanyaan tertutup atau pertanyaan semi terbuka, karena sifatnya bukan deep interview, hanya ingin mencari generalisasi dalam bentuk presentasi. Pertanyaan kuesioner, mungkin kawan-kawan sering mendapatkan kuesioner dan diminta untuk mengisi, ya. Ini merupakan penelitian kuantitatif. Nah, beberapa catatan tentang kuesioner, ada beberapa perlu diperhatikan. Silahkan nanti sahabat kampus baca dan pahami sendiri. Saya tidak akan jelaskan untuk menghemat waktu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis instrumen penelitian survei. Ada yang pertama, ada Mail and Self-Administered Questionnaire. Ini informan diminta untuk mengisi kuesioner sendiri tanpa kehadiran peneliti. Kuesioner dikirim ke alamat informan untuk dikirim kembali kepada peneliti. Bisa dalam bentuk email, bisa dalam bentuk surat, bisa juga dalam bentuk Google Form yang dikirim lewat WhatsApp. Pesan WhatsApp ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya biayanya murah, jangkauannya luas, bias wawancara bisa dikurangi karena tidak banyak obrolan di situ. Jadi to the point langsung. Kemudian kelemahannya respon rate-nya rendah karena tidak semua orang sempat mengisi. Jadi bisa saja orang-orang itu malas mengisinya dan malas mengirimnya kembali. Kemudian peneliti tidak dapat mengontrol kondisi pengisian kuesionernya. Apa yang terjadi di lapangan kita tidak tahu sebenarnya. Kemudian ada kemungkinan kuesioner diisi oleh orang lain
karena kesibukan informan kita. Kemudian peneliti tidak dapat mengamati reaksi informan berkenaan dengan pertanyaan, juga karakteristik informannya. Padahal melihat reaksi informan ini sangat penting dalam penelitian. Kemudian cara yang kedua adalah telepon interview. Dalam jenis instrumen ini, peneliti mengandalkan alat komunikasi telepon untuk mewawancarai informannya. Kelebihannya respon rate-nya tinggi, lebih tinggi dibandingkan surat. Kalau surat orang bisa abaikan, tapi kalau telepon orang biasanya angkat dan bisa berbicara banyak hal di situ. Kemudian kelebihan yang kedua, jangkauannya luas, di mana provider telekomunikasi sudah ada di berbagai daerah. Kemudian waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dibandingkan surat. Tanya langsung jawab. Kalau surat kan lama, nunggu kirim dulu, begitu ya. Kemudian peneliti dapat mengontrol proses wawancaranya. Semua pertanyaan yang disediakan mungkin kemungkinan besar itu akan terjawab. Kemudian peneliti dapat melakukan probing, menggiring apa kira-kira kesulitan dari informan. Informan bingung dengan pertanyaannya, kita bisa jelaskan maksud pertanyaan itu apa. Namun kelemahan di balik itu adalah biayanya mahal dalam hal pulsa. Tapi ini bisa diakali ya. Ada paket telepon murah begitu, bisa dimanfaatkan. Kemudian lama waktu wawancara terbatas karena tidak semua orang bersedia berlama-lama di telepon. Kemudian ada kemungkinan terjadi bias wawancara karena berbicara, ngobrol, membahas hal-hal yang lain selain tujuan dari proses interview. Kemudian sulit bagi interviewer si pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang berbentuk gambar yang melibatkan diagram dan lain sebagainya. Itu kelemahannya. Kemudian ada pula face-to-face interview. Face-to-face interview ini langsung bertemu dengan informan dan langsung bertanya. Keuntungannya respon rate-nya tinggi sebab langsung bertanya pada saat itu dan langsung ditanggapi. Kemudian peneliti dapat melihat langsung reaksi. Nah ini yang penting, reaksi informan saat pertanyaan diajukan. Kemudian peneliti bisa menggunakan komunikasi nonverbal dan bisa menggunakan gambar-gambar yang bisa langsung dilihat oleh informan. Kemudian peneliti dapat melakukan probing yang tadi ya. Kemudian kelemahannya biayanya mahal, apalagi kalau lokasinya tersebar-sebar, kita harus kunjungi satu persatu. Dan ada kemungkinan terjadinya bias wawancara. Ketika kebanyakan ngobrol, kita keluar dari topik yang kita ingin kejar. Bisa kita berbicara tentang hal-hal yang umum seperti politik, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik wawancara. Teknik wawancara ini peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam daftar pertanyaan kepada informannya. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah ketepatan instrumen dan kemampuan interviewer. Bias-bias bisa saja muncul, apalagi kalau peneliti menggunakan peneliti pembantu. Nah, jadi kalau kita menggunakan peneliti pembantu, kita perlu menjelaskan maksud penelitiannya, peran mereka dalam penelitian, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan penelitian. Bias-bias bisa terjadi di sini, bisa saja si peneliti pembantu mengubah pertanyaan, salah menggunakan probing, dan lain sebagainya. Nah, selain digunakan dalam penelitian kuantitatif, wawancara itu juga digunakan dalam penelitian kualitatif. Sifatnya lebih mendalam. Ya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, peranan interviewer, peranan pewawancara. Interviewer harus bisa bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan informan atau membangun rapor. Kemudian interviewer harus bisa mengurangi rasa malu, takut, curiga yang mungkin saja dialami oleh interviewee, orang yang kita wawancarai, supaya dia lebih leluasa. Orang yang nyaman lebih leluasa memberikan jawaban. Kemudian interviewer juga harus bisa mengamati reaksi yang diberikan interviewee saat dia menjawab pertanyaan. Kemudian interviewer juga tidak memberikan penilaian benar atau salah terhadap jawaban yang diberikan interviewee, karena itu adalah hak mereka. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga adalah tahapan yang harus dilalui. Ada tahapan yang namanya perkenalan, icebreaking, ya, mencairkan kebekuan. Ini jangan terlalu lama, nanti terlalu banyak bias. Kemudian untuk meningkatkan rasa percaya interviewee akan keberadaan kita, interviewer, maka baiknya interviewer menunjukkan tanda identitas atau surat pengantar jika ada. Interviewer mengajukan pertanyaan dengan memberikan kesempatan untuk menjawab bagi interviewee. Kemudian interviewer mencatat berbagai informasi yang penting seperti reaksi informan ya saat menjawab, ada atau tidaknya gangguan dari pihak lain yang mungkin mempengaruhi jawaban interviewee. Interviewer memberikan probing jika interviewee mengalami kesulitan dan kesulitan memahami maksud pertanyaan yang diajukan. Nah, ini video ya bagian yang pertama. Kita akan sambung di video bagian yang kedua sesaat lagi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.